kembali lagi di Sudut Eksis dengan aku Yoha. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu ISMA, atau yang dikenal dengan Indonesian International Student Mobility Award. Nah, ISMA ini apa sih? Oke, jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya, akan disampaikan oleh narasumber pada kegiatan kali ini. Di sini aku ditemani dengan narasumber kita yang sudah memiliki pengalaman luar biasa nih di dalam ajang pendidikan. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus sebagai former interviewers ISMA. Nah, selamat datang buat Bapak Ma'ruf. Selamat siang. Terima kasih Yoha. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi nih bisnis semuanya pasti udah penasaran banget nih tentang apa sih ISMA, bagaimana sih syarat-syarat dan kriteria apa aja yang perlu para pejuang ISMA persiapkan nih. Ya. Mari kita ulik beberapa informasi tentang ISMA bersama dengan narasumber kita. Nah, langsung saja nih Pak. Boleh nggak sih Pak, kami dielaborasi nih tentang ISMA itu apa sih Pak? Ya, baik. Makasih ya Yoha. Teman-teman semuanya, mahasiswa FEB. Jadi hal pertama yang harus kita tahu bahwa ISMA itu adalah bagian dari MBKM ya. Jadi sejak beberapa tahun ini semangat untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus itu diberikan oleh pemerintah sebesar-besarnya ya. Nah, yang pasti ISMA adalah bagian dari MBKM. Dan yang menariknya, ISMA adalah satu-satunya kegiatan dari MBKM yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa merasakan kuliah di luar negeri gratis gitu ya, dibayarin gitu ya, dan bisa sekalian untuk jalan-jalan juga. Yang pasti kita nggak nolak dong kalau terpaksa harus jalan-jalan di situ ya. Ya, di studi ya, jalan-jalannya juga iya. Tapi kan yang penting ini adalah bagian dari MBKM ya. Dan juga ISMA ini terbuka untuk semua mahasiswa yang eligible. Jadi tidak ada diskriminasi dan segala macamnya. Semua mahasiswa yang terdaftar. Dan juga menariknya adalah pada saat kuliah di luar negeri tersebut, mata kuliah yang diikuti itu tidak 100% terkait dengan apa yang dipelajari di kampus kita. Jadi 1-2 mata kuliah itu sifatnya adalah multidisiplin. Nah, misalnya kalau kita dari FEB, mungkin di kampus tempat kita melakukan ISMA itu mungkin belajar budaya, belajar tentang teknologi, bisa juga seni kalau misalnya minat seni ya. Jadi dia membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut juga kuliah yang di luar jurusan dia. Nah, dan tentunya ISMA ini juga disiapkan dengan baik. Jadi sebelum mereka pergi juga diberikan pembekalan. Nah, yang pasti kalau kuliahnya di luar negeri, terutama ISMA ini kan dipilih kampus yang top. Iya, top dunia. Nah, top dunia ya. Nah, ciri kampus top dunia itu adalah mahasiswa asingnya banyak. Jadi kalau misalnya salah satu kampus di Inggris misalnya, yang akan ditemui di situ teman-temannya bukan hanya dari Inggris saja, dari seluruh dunia. Nah, itu kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman cross cultural understanding ya. Kita bertemu dengan orang yang pasti kulit berbeda, bahasa berbeda, perilakunya juga berbeda. Nah, disitulah value dari ISMA ya. Jadi kita akan mendapat pengalaman cross cultural ya. Kemudian network pastinya, nggak mungkin dong waktu kita ISMA kita kuliah pulang terus tiduran gitu ya, makan terus enggak dong, pastinya kita akan bergaul dong dan bertemu dengan teman-teman baru dari semua dunia dan negara ya. Nah, tentunya setelah itu nggak mungkin dong kita nggak punya hubungan dengan mereka. Nah, itu akan memberikan kesempatan yang luas membangun network ya. Pastinya setelah dari ISMA akan mendapatkan network teman-teman dari berbagai belahan dunia ya. Nah, dan yang tidak kalah penting karir di masa depan ya. Alumni ISMA tentunya dapat pengalaman yang pertama ya. Yang kedua sertifikatnya ada dong di CV-nya.
di LinkedIn-nya udah bisa dicantumkan pernah kuliah di mana. Sifatnya kalau kita udah pernah kuliah 1 semester di sebuah universitas, kita udah jadi alumni di situ loh. Ya, bahkan yang short course saja itu sudah dianggap sebagai alumni. Nah, bangga dong misalnya pernah kuliah di Di universitas Oxford. Oxford, alumni Oxford gitu ya, di Cambridge atau di Harvard atau di Boston misalnya ya, atau di Australia misalnya di Monash ya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari perjalanan studi dan sudah tercatat sebagai alumni. Nah, ini tentu salah satu yang akan membantu pengembangan karir, network. Oh, kita sesama alumni ISMA nih gitu ya. Pertama alumni ISMA dulu. Kedua sama-sama alumni universitas ini gitu ya. Nah, itu kan memudahkan nanti karir di masa depan ya. Jadi dengan semua pengalamannya itu diyakini ini akan memberikan dampak yang besar pada karirnya. Jadi itu kira-kira ISMA dengan berbagai manfaatnya ya. Jadi ini kita udah mendengar lah sih Pak, kayak ISMA ini banyak benefitnya nih Pak. Terus juga aku dengar-dengar nih Bapak juga memiliki pengalaman nih di bidang interviewers para kandidat ISMA. Jadi sejak kapan nih Pak Bapak berkecimpung sebagai interviewers ISMA? Saya kebetulan dapat kesempatan jadi interviewer ISMA di tahun kedua ISMA ya, tahun 2022 ya. Dan itu sebuah pengalaman yang unik ya. Kenapa? Karena ISMA ini sebagai sebuah program prestisius itu pelamarnya banyak sekali ya. Mungkin hanya 50% yang dapat beasiswanya dibandingkan dengan pelamarnya. Tahun per tahun itu pelamarnya semakin banyak. Kalau nggak salah kemarin itu sampai kesempatan kita hanya 30% itu ya. Jadi sehingga apa? Bagi kita interviewer kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat kompetitif ya. Nah, mungkin saya bisa spill dikit ya beberapa Boleh nih Pak beberapa poin yang jadi apa namanya tema pertanyaannya. Nah, yang pertama itu ditanya adalah tentang subjek yang sedang dipelajari. Tapi sebenarnya intinya bukan menceritakan kita kuliah di mana, tapi yang dinilai itu adalah bahwa kita memang antusias dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Lebih ke jurusannya atau ilmu tersendiri? Ilmunya apa? Misalnya saya pernah mewawancarai seorang mahasiswa yang kuliah di bidang food science gitu ya. Terus saya minta dia cerita food science itu apa. Nah, dia dengan antusias menyatakan food science ini gunanya apa orang belajar tentang food science gitu ya. Sehingga dia harus memperlihatkan antusiasmenya memang dia bangga dengan yang sedang dia pelajari gitu. Jadi kalau ini kan teman-teman mungkin ada kali ya yang bukan salah jurusan sih. Tapi mungkin pilihan kedua ya, atau pilihan ketiga zamannya gitu ya. Wah, gue sebenarnya pengen kedokteran, tapi lulus di manajemen gitu ya. Ya, saya belajar manajemen, Pak. Ya itu enggak, itu udah langsung nggak lulus tuh. Ya, wah ini anak nih serius nggak kuliah sih gitu ya. Jadi kalau ditanya kita tentang background kita harus memperlihatkan pertama kita memang suka dengan ilmu yang kita pelajari. Itu yang pertama ya. Jadi sehingga ada jaminan mungkin bahwa orang ini serius, antusias dengan kuliahnya, otomatis diharapkan nanti pada saat dia luar negeri dia juga antusias gitu ya. Nah, kemudian juga yang jadi pertanyaan nanti adalah isu apa yang paling menarik atau most updated isu di ilmu yang dia pelajari. Karena di ISMA itu kan kita tidak hanya belajar. Kampus luar negeri itu justru lebih banyak memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk sharing. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang up to date di ilmu kita, apa yang kita mau sharing gitu. Nah, pertama antusias. Kalau orang antusias dengan apa yang dia pelajari, tentu dia akan tahu banyak. Ya kan? Kemudian kalau dia tahu banyak, nanti dia bisa sharing. Nah, misalnya tentang Indonesia kah, tentang dunia kah, gitu ya, di bidang ilmunya gitu. Sehingga pada saat dia kuliah nanti, itu kan banyak diskusi. Kalau kampus luar negeri itu banyak diskusi, bikin tugas, sehingga dia bisa kontribusinya nampak pada saat kuliah di sana. Jadi nggak hanya diam aja gitu ya.
tinggal bikin nama kelompok gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang juga perlu dipersiapkan adalah di sana rencananya mau ngapain gitu ya. Bagaimana tadi kan ada tujuan ISMA itu membangun network, Betul. ya kan? Nah, si calon penerima beasiswa ini juga harus punya rencana. Timeline yang harus disusun ya. Iya, Ya, yang dia nanti mau ngapain aja di situ gitu ya. Gimana cara dia mau membangun network gitu. Nah, diplomasinya nanti seperti apa? Jadi dia harus punya atau membangun kemampuan untuk membangun network sebanyak mungkin, kenalan dengan sebanyak mungkin orang, tidak hanya di kampus tapi juga di lingkungan sekitarnya. Karena tuh hidup di sana kan tidak hanya di kampus. Oke lah dia di asrama misalnya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia kan perlu keluar juga. berinteraksi sama Ini sih kan. Nggak mungkin dong di kampus doang. Jauh-jauh misalnya ke Amerika cuma di kampus doang kan nggak mungkin dong. pulang pergi, pulang pergi. Iya, nggak mungkin. Atau apalagi dia tinggal di asrama, kampus nggak mungkin. Dia akan keluar, berinteraksi dengan masyarakat luar ya. Mungkin juga nanti bertemu dengan diaspora Indonesia ya. Nah, jadi dia harus punya rencana bagaimana membangun network, termasuk dengan tidak hanya host university, tapi juga dengan masyarakat luar dari universitas gitu. Karena kan soal bicara cross cultural itu kan semua aspek kehidupan ya. Misalnya dia ke pasar, kalau misalnya dia ke Eropa, misalnya di Eropa itu kan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Ya, misalnya ke Italia misalnya, otomatis dia juga harus belajar dong bisa Italia. Walaupun kampusnya dalam bahasa Inggris, tapi di luar itu kan orang bahasa Italia. Ya, jadi harus punya rencana itu. Dan yang penting juga yang ditanyakan nanti adalah pengalaman dia nih. Biasanya kita nanya nih, apa pengalaman kamu uh, menghadapi masalah ketika berada di tempat baru? Ya kan? Kan asing tuh. Ya, pasti. Apalagi beberapa awal di ISMA ini di beberapa kampus itu dia nggak banyak, ya, mungkin hanya 3 orang gitu ya, sehingga dia memang betul-betul harus belajar survive apa yang harus dilakukan kalau berada di lingkungan yang baru. Jadi harus berani juga, tapi bukan nekat ya. Nah, jadi artinya dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri di tempat baru, ya. Nah, makanya mungkin ini bagi yang suka jalan-jalan nih udah modal nih. Betul sih, Pak. Iya, makanya jalan-jalan itu perlu ya. Kalau sekarang kan Perlu sekarang, Pak. Apalagi nih modelin dari program ISMA ini. iya, tapi modalnya juga harus ini berani jalan-jalan ke tempat baru gitu kan. Seperti Yoha sendiri Pak ya, ke Padang ya. Nah, Betul sih, Pak. udah bisa bahasa Padang belum? Nah, Belum. ini kalau ISMA mungkin akan menjadi nilai negatif nih gitu ya. Udah 2 tahun di Padang belum juga bisa gitu ya. Nah, harusnya yang ISMA ini ya, misalnya cuma 6 bulan. Yeah. Kalau dia ke Italia minimal bahasa Italia harian tuh udah bisa ya gitu, ya kan? Nah mungkin karena masih di Indonesia lah, mungkin nggak terlalu Belum ada pressure lain. pressure-nya kuat ya. Nah itu manfaatnya ISMA. Saya sebenarnya sangat ini ada 2 sisi sih. Memilih negara untuk ISMA ini, kalau kita udah bisa bahasa Inggris, asiknya jangan ke negara yang bahasa Inggris. Misalnya, ini kan pilihan sebenarnya ya, boleh, itu kan pilihan kita. Kalau ingin pengalamannya lebih menarik nih, kita cari negara yang non bahasa Inggris. Walaupun kuliahnya bahasa Inggris, kita dapat 2 bahasa. Ya, kalau Inggris kan budayanya mirip-mirip lah ya, karena English speaking countries ya, mirip-mirip lah. Tapi non English speaking countries tuh tantangannya berbeda kan? Iya, challenge-nya sendiri sih, Pak. Iya, caranya berbeda kan. Kalau oke lah, kalau dari sisi kenyamanan mungkin lebih nyaman English speaking country aja lah gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen challenge, pengen experience yang lebih, ya pilih yang non English speaking. Nah, ini opini saya ya, kalau saya pribadi nih ya. Satu cara untuk menantang challenge ya. Dan juga dari sisi kompetisinya, nanti kan milih universitas nih, ya kan? Nah, kalau kita merantau lah, taruhlah ke luar negeri, ngapain
pas ketemu di situ nanti orang Indonesia juga. Indonesia juga. Ujung-ujungnya belajar bahasa Jawa kan? Ya kan? Betul. Orang Minang ketemu nanti akan teman-temannya dari Jakarta, Jawa Tengah, ya malah bisa belajar bahasa Jawa gitu ya. Ya, betul sih, Pak. Orang Jawa belajar bahasa Minang. Tapi kalau kita pilih universitas yang agak jauh atau not many student Indonesian people there misalnya ya, nah itu tantangannya akan lebih menarik gitu ya. Lebih beragam tantangannya, Pak, ya. Iya. Oke, jadi nih, boleh nggak sih Pak di-share, tadi kan Bapak udah nyebutin kriteria-kriteria dari para Mm, calon kandidat nih. mm, Jadi sepengalaman Bapak, pernah nggak sih Pak menemukan yang bad, bad interview atau mm. jawaban yang menurut Bapak nggak seharusnya keluar gitu? Iya. Ini kan off the record ya, tapi sebenarnya saya ngasih kisi-kisinya aja. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat positive impression bahwa memang kita antusias ingin ikut dalam program ini, ya. Dan juga ada pertanyaan begini, poinnya adalah apa relevansinya kita mengikuti ISMA ini dengan pengembangan kita sebagai sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan negara kita misalnya. Saya pernah menginterview misalnya orang dari bidang kependidikan. Ya, dia kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, FKIP ya, calon guru lah ya. Guru. Dan itu dia calon gurunya bahasa Indonesia. Ya. Nah, ISMA kan nggak membeda-bedakan prodi ya, anyone gitu ya. Saya tanya, kamu kan belajar bahasa Indonesia, kemudian dia bisa menjawab apa relevansinya antara dia di bahasa Indonesia, kemudian kuliah ke luar negeri, kemudian balik lagi ke Indonesia, apa yang bisa dia dapatkan. Dia nggak belajar bahasa Indonesia kok ke luar negeri, ngapain coba, ya kan? Tapi pengalaman, networking, cross cultural understanding, ya. Nah, itu value-value yang mungkin nanti akan menambah kapasitas dia pada saat dia mengajar nanti. Dia kan calon guru nih. Betul, jadi bisa paham nih dari latar belakang budaya juga, Mm-mm. karakteristik orang yang berbeda-beda. Betul. Jadi kan mungkin dia nanti mengajar murid-muridnya, dia punya pengalaman yang lebih dibandingkan yang lain, ya. Seperti apa kuliah di luar negeri atau sistem pendidikan di luar negeri seperti apa. Nah, itu kan nanti bisa dia bawa membuat dia pada saat mengajar adalah menjadi guru yang betul-betul capable gitu. Betul. Selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak kayak kuota khusus per universitas atau per, misalkan sekarang di Indonesia ada top university, Hmm. terus ada yang Hmm. menengah. Hmm. Ya itu kira-kira ada kuota tersendiri atau memang itu pure dari kapasitas dari seorang mahasiswa itu sendiri? Sepanjang yang saya tahu itu tidak ada. Jadi dia memang berdasarkan merit system ya. Jadi orang yang capable, yang memenuhi syarat lolos. Jadi karena ini adalah nanti ini mereka menjadi ambasador dari Indonesia. Jadi menjadi duta-duta bangsa Indonesia. Jadi memang uh, standarnya itu memang sudah ditetapkan segitu, ya dia lewat dari standar lolos. Kalau di bawah standar tentu tidak. Nah, tapi kemudian juga kita harus sadar juga ya, ini program yang sangat diminati. Setiap tahun peminatnya semakin banyak, sehingga level of competitiveness-nya itu kita harus akui memang semakin tinggi. Jadi ya tapi kita kan nothing tulus lah ya. Betul. Pokoknya kita nggak takut berkompetisi. Nah, tapi berita bagusnya juga, sekarang ini kan ISMA mulai tahun ini ya, itu kan menawarkan ISMA Iya co-funding. betul. Nah, jadi sudah ada walaupun semakin kompetitif, tapi ada ruang juga untuk yang ingin co-funding. Jadi yang ISMA itu kan ada dua sekarang ya, ada full funding dan co-funding. Bedanya kalau ISMA co-funding, ada sebagian biaya yang dibayar sendiri oleh siswa. Kebetulan di FEB kita sekarang punya dapat yang ISMA full funding itu 2. Atau kemana Pak yang full funding? Full funding itu kalau nggak salah satu ke Korea, satu ke Poland ya. Oh, Poland ya. Poland. Kalau yang co-funding Malaysia. Ya, Malaysia juga ada kampus top. Ya, dia di University of Malaya ya.
ya masuk 100 besar dunia. Jadi yang di co-funding itu atau biayanya dibagi ya. Sebagian biaya pemerintah, sebagian biaya orang tua ya. Ya, betul. Biar. Tapi belum biaya mertua ya. Belum. Atau hemat-hemat beasiswa yang didapat. Mungkin dapat beasiswa sekarang, Iya, betul. hemat, jangan beli iPhone gitu ya. Mungkin bisa untuk modal tambahan ISMA co-funding ya. Betul. Atau jualan bikin bisnis gitu ya. Ini buat apa gitu ya. Jadi visa yang harus dibayar sendiri oleh mahasiswa yang co-funding itu visanya. Visa itu kalau ada yang belum tahu itu visa apa, visa itu adalah surat izin untuk tinggal di sebuah negara dan kita harus urus ke kedutaannya ya. Itu ada biayanya. Visa itu kan dia agak mahal dibandingkan visa turis. Ada visa turis, ada visa student ya. Yang ini visa student. Walaupun ke Malaysia, misalnya itu kita nggak pakai visa, kalau turis ya, tapi kalau untuk student harus bayar visa, karena kita tinggal lebih dari 30 hari. Kemudian ada biaya kedatangan, misalnya biaya dari airport ke tempat asrama atau bond atau deposit asrama itu bayar juga. Kemudian biaya hidup, makan, transportasi harian, nah itu ditanggung oleh pribadi. Kemudian ada asuransi, ini penting nih, asuransi terutama asuransi kesehatan ya. Iya, penting. Karena sakit di luar negeri itu sangat mahal ya. Jadi harus ada asuransi. Nah, itu yang ditanggung sendiri oleh siswa yang co-funding. Dan yang ditanggung oleh pemerintah ada apa? Ada biaya registrasi, biaya uang kuliah ini termasuk besar nih. Oh, itu mah gede. Wah, kalau misalnya kuliah di Australia 1 semester itu mungkin bisa beli rumah. Iya, bisa. Ya. Indonesia. Kemudian tiket juga besar. Makanya saya sarankan kalau ngambil ISMA, mending yang jauh sekalian. Ya, ada negara yang jauh, Eropa, yang biaya hidupnya hampir sama dengan Malaysia. Di mana? Misalnya Polandia, Hungaria, Bulgaria, negara Eropa Timur ya, yang arah ke timur, itu biasanya biaya hidupnya nggak terlalu jauh beda dengan Malaysia gitu ya. Tapi tiketnya sangat mahal. Ya, Malaysia mungkin di bawah 1 juta. Tapi kalau ke Eropa itu ya minimal 15 juta lah PP-nya ya. Kemudian juga ada emergency fund, itu ada dana darurat. Nah, ini disediakan seluruhnya oleh ISMA atau pemerintah. Misalnya darurat itu apa? Misalnya kayak sekarang nih, ada kerusuhan atau apa, kita harus dibalikin pulang. Itu pemerintah yang urus. Ya. Oke, jadi ini para mahasiswa ini ternyata dikasih fasilitas lain nih kalau seandainya nggak lulus nih full funding. Pemerintah juga menyediakan untuk yang co-funding. Ya, betul. Jadi pemerintah sangat mensupport untuk para mahasiswa.